Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Universitas Malahati pada Lampung akan mempresentasikan analisis suasana toko, lokasi, motivasi, persepsi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Ray Outdoor di Bandar Lampung. Saya sendiri penulisnya, kemudian ini informasi Baswara, Lestari Wiyati ya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya pengaruh suasana toko, lokasi, motivasi, persepsi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Populasi dari penelitian ini adalah volume penjualan toko Ray Outdoor Gear Bandar Lampung ya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Jumlah sampel yang diperoleh dalam 400 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel suasana toko, lokasi, motivasi, dan persepsi tidak terpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Suasana toko, lokasi, motivasi, persepsi, produk, dan keputusan pembelian. Keyword. Jadi pengembangan usaha telah diwarnai dengan berbagai macam persaingan. Salah satunya adalah persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan bisnis yang semakin ketat mengakibatkan perubahan perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk memahami perilaku konsumen untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Ya, awal. Suasana toko merupakan salah satu bagian yang penting untuk menarik konsumen. Suasana yang nyaman dan menyenangkan diharapkan dapat menarik pengunjung dan melakukan pembelian. Perancangan yang tepat dapat menciptakan nuansa suasana estetika yang menarik bagi konsumen. Selain itu, lokasi toko adalah aspek penting dari strategi saluran. Letak lokasi haruslah nyaman, aman, bersih, ramai, dan berjangkau. Lokasi yang bagus memudahkan akses ke toko, menarik banyak konsumen, dan dapat mengubah pola belanja konsumen. Motivasi konsumen adalah keadaan pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Konsumen selalu dihadapkan pada persoalan biaya atau pengorbanan yang akan dikeluarkan dan seberapa penting produk yang dibutuhkan dan diinginkan. Karena itu, konsumen akan dihadapkan pada persoalan motivasi atau pendorong. Persepsi dalam diri seorang sangat dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Persepsi bisa bernilai positif atau negatif. Ya. Jika konsumen memiliki kesan positif terhadap produk yang ditawarkan perusahaan, maka hal tersebut akan menghasilkan persepsi yang positif. Begitu juga sebaliknya. Perusahaan perlu menentukan suatu konsep strategi kebijakan yang tepat dan efektif untuk mendapatkan kepuasan dan respon yang positif dari konsumen. Perusahaan harus mempelajari dan menentukan cara untuk menarik konsumen seperti dengan membuat desain produk, periklanan yang menarik dan inovatif. Kemudian dengan memberikan harga yang relatif terjangkau. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, dan promosi, bukti fisik, dan prosesnya. Sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon produk apa yang akan dibeli. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah situasi konsumen itu sendiri. Salah satu jenis situasi konsumen adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan aspek fisik dan tempat yang konkret dari lingkungan yang meliputi satu kegiatan. Volume penjualan produk outdoor gear di Bandar Lampung ini ya, meningkat ya. 2012, 18, 19 meningkat. Meningkat ya, bila dari rata-rata bulanannya meningkat. Penelitian ini dilakukan di toko
outdoor gift pada Lampung ya. Karena penjualan pada toko ini dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan. Total penjualan dari outdoor gift adalah pada tahun ini ya 964, 10, 190, 2030 meningkat ya. Jadi berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah sudah berikut ya. Apakah suasana toko berpengaruh ya terhadap penjualan ini? Apakah lokasi berpengaruh? Apakah motivasi berpengaruh? Apakah persepsi berpengaruh? Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen ya? Apakah suasana toko, motivasi dan sebagainya? Itu yang pustaka. Jadi suasana toko adalah rancangan lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dalam barang. Elemen-elemen suasana toko, kebersihan, musik, aroma, suhu, pencahayaan, warna, tampilan, letak. Lokasi ilmu yang menyediakan tata ruang spesial order kegiatan ekonomi atau ilmu yang memiliki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial. Ini juga pentingnya alokasi. Nah, ini indikator lokasi lah, lalu lintas, fasilitas, transportasi, komunikasi, dan letak berdirinya toko. Motivasi juga menjadi ini ya, satu hal untuk diteliti juga. Merupakan dorongan terhadap serangkaian perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Dan persepsi. Juga proses pemilihan, organisasian, dan interpretasian, masukan, informasi ya. Kualitas produk. Kotler, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Keputusan pembelian adalah satu proses pengembalian keputusan dalam membeli suatu produk yang dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, penelitian alternatif, membuat proses keputusan pembelian dan akhirnya didapatkan perilaku serta membeli sesuatu. Apakah puas atau tidak? Dari proses penelitian, dia biasa saja. Soal toko pengaruh alternatif atau tidak ya HO ya. Semua dari variabel itu kita buat hipotesanya. Itu penelitian, proses penelitian ya. Dipilih di Bandar Lampung. Probability samplingnya dengan ini Lovin ya. N jumlah sampel, N populasi dibagi 1 dikurangi ini. Yang ditambah sama N kuadrat ya. Itu pengambilan busan data ya. Itu angket ya, pakai angket kuesioner. Di data sumber data di sini ada suatu toko, lokasi, motivasi, persepsi 2, 3, 4. Sudah orang lah, prioritas produknya, bursa pembelian sebagai dependent variable. Saya ini alasan data ya, uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya untuk kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh tersebut menentukan uji reliabilitas. Inilah ini pakai relasi, inilah lomba alfa. Lomba alfa. Pengujian hipotesis. Pakai uji T ya. Nah, alfa 5%. Dia simultan F ya, pakai stick ragam ada variance. Opsi determinasi juga dilihat ya. Hasil regresnya linear berganda. Model seperti ini linear berganda ya, X1 sampai X5. Hasil penelitian pembahasan data episode ini ya. Lembaga Alam Bandar Lampung 400 orang. Uji validitas, uji reliabilitas, lomba apa?
harus lebih dari 0,6 di pasal T. Nah, oleh ini koefisiennya, rupanya ini konstanta sasaran tokoh, lokasi, motivasi, persepsi tidak signifikan. Tidak signifikan. Juga T ini juga kecil-kecil. Tapi kualitas produk, nah ini kualitas produk nyata besar. Ini besar, jadi signifikan. Jadi berdasarkan hasil tadi dapat dijelaskan bahwa hasil uji T untuk semua variabel ini semua konstan, sasaran tokoh, lokasi, motivasi, persepsi tidak signifikan. Hanya kualitas produk yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Ya. Jadi hanya kualitas produk ya yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ya, barangnya bagus, maka orang mau belilah. Ya. Nah, ini pun berkecil berat 0, 0,05. Di simultan F. Jadi signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara ini adalah F ya, signifikan ANOVA. Besar. Jadi ujian determinasi adjusted R square. Kalau ujian determinasi ini sudah ada adjusted ya, diambil yang kecil, besar paling yang kalau tidak adjusted. Berdasarkan pengujian data diketahui kebanyakan determinasi itu adjusted R sebesar ini ya, lumayan tidak kecil betul. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu sesuatu tokoh, lokasi, motivasi, persepsi, dan kualitas produk dalam menjelaskan variabel independen sebesar 62,8%. Sedangkan sisanya 37,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga analisis Bergana ini ya, masih berlaku ya. Walaupun sebetulnya hanya X5 saja yang berpengaruh dalam keputusan pembelian. Tapi karena ini keberhasilan donasinya besar dan UJF ya besar signifikan, jadi ini mesti dipakai berlaku. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian maka dapat disebutkan sebagai berikut. Sesuatu tokoh, motivasi, lokasi, persepsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Tetapi kualitas produk berpengaruhnya. Jadi semua itu hanya kualitas produk yang paling diperlukan ya. Perpustakaannya ini ya. Demikianlah. Mohon maaf kepada panitia NCBM National Colloquium Universitas UPN Jogja ya, karena saya tidak mendapat pemberitahuan untuk prestasi, saya tidak mengetahui ya itu harus prestasi karena tidak ada pemberitahuan. Jadi sekarang kirim videonya. Jadi mohon maaf kepada panitia, mungkin saya dengan panitia kurang komunikasi atau gimana ya. Sukses lah untuk UPN Jogja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.